Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Hir dan kita kembali mengomentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul mualaf ini ditawarin 10 miliar untuk balik ke stand. Ini saya nggak tahu nih sambungannya apa ya. Jadi kita langsung aja tonton video dan besok akan kita komentari guys. 10 juta itu menurut saya terlalu sedikit. Kalau misalnya Tuan Guru ditawari 100 juta gitu, mau kembali ke Kristen. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis ya. Kita akan bahas tentang permualafan. Jadi ada satu mualaf namanya Dance Mumek. Dia bikin-bikin sensasi terus dan kali ini dia mengatakan bahwa dirinya ditawarin 10 juta cuy untuk bisa balik lagi ke Kristen. Ya saya sih bingung juga kenapa bisa dihargain semurah itu. Cuman 10 juta. Itu juga 2 bulan kerja udah dapat kan kayak gitu kan. Tapi ya nggak tahu ini cerita bener apa enggak. Soalnya kan Nah, gini guys ya. Makanya kalau kita bahas sesuatu itu harus dengan sudut pandang yang luas. Luis katakan tadi kan 10 juta itu kecil banget gitu. 2 bulan kerja dapat tuh. Berarti kan sebulan dia gaji 5 juta gitu kan. Nah, bagi dia kemarin kan video yang dongeng mualaf yang 10 miliar itu begitu itu masuk apa gede banget gitu. Nah, makanya 10 miliar itu bukan untuk orang kayak Luis. Untuk orang kayak Luis ini adalah apa namanya kelasnya itu ya 10 juta itu masih masuk akal gitu kan. Cuman 2 bulan kerja gitu kan. Meskipun 2 bulan kerja itu kok saya juga mikir juga guys ya. 2 bulan kerja dalam arti gini loh. Anda 2 bulan kerja tapi Anda tuh tidak ngambil uang itu. Betul-betul Anda tuh untuk makan kebutuhan hidup Anda sehari itu dari uang lain gitu. Karena kalau Anda pakai 10 juta itu tuh Anda berkurang 10 juta ya kan. Jadi tetap berat itu kan. Nah, maksudnya gini loh guys ya. India tiap orang tuh ada kelas-kelas sendiri. Bagi orang yang kayak Luis nih 10 juta tuh gampang. Nah bagi orang yang punya, saya katakan kemarin di video apa yang dibilangnya dikatakan rugi malam itu ya uang 100 miliar itu bagi orang yang uang 2 miliar itu bagi orang yang punya uang 100 miliar atau 50 miliar itu kecil gitu guys. Nah jadi secara nggak sadar Luis ini sebenarnya sedang mengkonfirmasi yang apa yang saya sampaikan bahwa bagi dia 10 juta itu enteng ya kan. Nah emangnya semua orang di dunia ini seperti dia punya penghasilan 5 juta sebulan kan enggak. Ada orang yang kaya raya ya kan yang dia bisa sebulan itu dapat misalnya ratusan miliar gitu kan atau ya ribuan miliar atau berapa miliar gitu kan. Jadi intinya adalah tergantung orangnya gitu. Jadi jangan heran kalau intinya adalah ketika apa yang saya sampaikan ketika ditawari untuk masuk kembali ke agama Kristen ada yang 10 juta, ada yang 10 miliar itu masuk akal gitu. Ya kan? Nah, jadi tergantung dari orang ini seberapa pentingnya dia gitu, seberapa dia tuh menariknya untuk diajak masuk Kristen. Nanti akan sampaikan kenapa guys. Karena Luis ini dia nggak apa pandangannya tuh nggak luas sehingga dia tuh selalu berpikir sempit dan dia tuh tidak paham tentang apa alasan dibalik kenapa orang-orang itu ditawari untuk balik ke atau pindah agama gitu ya tepatnya. nggak ada bukti dan lain-lain. Seandainya dia bisa membuktikan percakapan, rekaman dan lain-lain, ya pasti makin keren kan. Cuman nggak ada. Jangan sampai itu hanya ya akal. Gini ya, untuk masalah bukti seperti itu ya, sebenarnya gini loh guys ya. Menurut Anda etis tidak? Misalnya gini, saya ditawari oleh orang masuk ke Kristen misalnya. Lalu itu kan tentu mendadak atau ya kadang-kadang kita tidak terduga gitu ya, misalnya gitu kan. Nah, apakah saya bisa mengatakan oh bentar ya saya rekam dulu gitu? Atau saya lagi dalam kondisi HP saya lagi on gitu kan atau emang saya nggak punya kerjaan lain gitu kan? Emang saya tuh udah bersiap-siap gitu kan nih orang bakal mengajak saya masuk Kristen nih misalnya. Lalu saya siapkan semuanya kan itu namanya settingan gitu loh. Jadi enggak orang tuh kadang nggak terpikir untuk mengerjakan itu guys. Gak seperti Luis yang kan kalau dia ngajak masuk Kristen dipersiapkan itu kan. Itu namanya settingan gitu. Nah karena kejadian itu alami ya orang tuh tentu ya kita nggak bisa salahkan dia nggak sempat mempersiapkan segala sesuatunya. Siapa sangka kok orang ini nawari kita masuk pindah agama gitu kan. Nah kita kan nggak mungkin ada persiapan karena itu kan tentu mendadak dan kita tidak duga-duga gitu loh kita kok diajak masuk ke pindah agama gitu. Dan juga kalau kita merekam juga nggak etis guys, nggak etis gitu kan. Jadi ya kita tuh nggak elok kalau ada begitu ya kan.
ada orang yang pindah agama, ada rekam, nanti orang akan ketahuan motifnya gitu kan. Wow, ini saya, nanti orang akan nyesal gitu. Masa tuh apa ya? Orang mikir ini orang apa namanya, maaf ya, buka coki nih gitu kan. Saya mau ngajak ini, lalu nih orang juga salah gitu kan. Ketika dibuka misalnya kan, ini rekaman, orang tuh akan ngeles kan. Hahaha, saya cuma main-main gitu kan. Itu saya nggak serius itu. Jadi nggak bisa seperti itu apanya logikanya gitu loh, ya kan, banyak banyak mekanismenya gitu kan. Jadi nggak mesti ketika misalnya ada orang nawari masuk pindah agama lalu kita rekam, lalu kita katakan ini buktinya lah, lalu saya sampaikan lagi kalau orang tulis gimana, dikatakan oh itu cuma main-main, cuma bercanda, itu dia kena prank gitu kan. Nah, kan bisa terjadi seperti itu guys, gitu loh. Nah, kalau saya pun dia mau masuk pindah agama, masuk Kristen, kasih uang 10 miliar, lalu dia pindah agama, dia mana mau buka-bukaan gitu kan, malu lah dia gitu kan, aib tuh guys, aib. Jadi masih tidak dia kan, saya masuk Kristen, lihat nih karena ditawari uang 10 miliar, kan nggak ada orang begitu gitu loh. Jadi untuk meminta bukti seperti itu nggak masuk akal. Nah ya, gimana cara kita membuktikannya ya? Itu cara membuktikannya adalah gini, kita pakai analisa saja. Jadi masuk akal apa tidak, udah selesai gitu. Sisanya serahkan sama Tuhan. Karena dia mah tahu. Jadi nggak semua itu kita harus tahu dan harus ada bukti yang kita tuh minta tunjukkan gitu guys. Karena nanti akan bisa ada orang yang ngeles, ada yang mengatakan oh itu settingan gitu kan. Oh enggak, itu tuh kayaknya nanti akan ada fitnah-fitnah lagi. Masa tuh nggak akan selesai. Ada orang yang bertempat, misal di kolom komentar misalkan ketika ada video-video ini rekamannya buktinya kalau saya tuh tawari, itu ada di komentar pasti ada yang apa yang tidak semasiot, itu settingan ya kan, buktinya kok dia sempat merekam gitu kan. Emang dia nggak kerjaan lain gitu kan. Nah kayak saya nih, saya banyak kerjaan guys, nggak sempat ngurus itu. Nanti kalau ada yang misalnya menaruh saya misalnya masuk pindah agama, ya saya nggak sempat merekam gitu ya kan. Jadi apa saya ngelur waktu? Oh, saya ngelur waktu lah biar dia nawari terus gitu kan. Kan kayak nggak ada kerja lain gitu guys ya kan. Jadi itu nggak penting gitu kan. Jadi nggak penting juga untuk direkam untuk apa. Yang penting Anda tinggal menggunakan analisis dan Anda boleh percaya atau tidak. Jadi itu lebih bagus gitu. Jadi kita tuh ya Anda percaya silakan, nggak percaya juga sudah gitu kan. Nah, yang penting adalah jangan langsung tuduh ini bohong, ini dongeng. Itu nggak masuk akal namanya. Jadi suatu tuh kalau kita nggak punya bukti ya kita katakan wallahu alam. Maka Islam tuh lebih mulia daripada Louis ya, daripada ajaran Louis. Kita tidak pernah ketika kita tidak menemukan bukti orang ini benar melakukan itu lalu kita katakan bohong, apa namanya bohong, penipu, kan tidak. Kita katakan tidak tahu, wallahu alam bisawab gitu kan. Jadi hanya Allah yang tahu gitu. Jadi kita ini lebih bijak daripada Louis gitu kan. Akalannya aja. Kita langsung aja dengar videonya supaya lebih jelas ya guys. Kak, setelah jadi mualaf, sekalipun belum sebulan, saya sudah diberikan iming-iming. Ada salah satu sahabat saya, seorang yang kaya raya, dia langsung tanya saya. Catat ya, sahabat dan kaya raya. Guys, jangan sahabat, orang aja yang nggak kenal ya, kalau dia mau ngasih uang ya, itu akan gampang aja, apalagi kaya raya. Nah ini sahabat, sohib gitu kan. Apa sih yang nggak, Luisnya dia nggak tahu ada namanya sohib adalah segalanya. Jadi apa namanya, ya teman lebih penting daripada pacar gitu kan. Luisnya nggak paham begitu-gituan ya guys, dia kan nggak paham dia. Sedangkan orang aja yang nggak kenal ya kan, karena suka aja memberi aja kan kasih gitu kan, enteng aja tangannya memberi gitu. Ya kan, kita tinggal lihat banyak orang dermawan itu memberi yo tanpa pamrih. Nah, apalagi nih untuk pindah agama, tujuannya itu apa? Untuk kesenangan diri. Oh, bangga, aku bisa bawa dia ke agama Kristen misalnya gitu kan. Nanti saya akan terangkan lebih luas tentang ini guys. Tentang apa motif-motif yang masih masuk akal untuk jadikan kenapa orang ini mau ngajak orang lain itu pindah agama gitu. Nomor rekening Bapak, nomor berapa? Kenapa? Asal kembali Kristen. Ini kebetulan saya bawa ini 10 juta. Sekarang saya transferkan. Tolong masuk Kristen kembali. Ya kira-kira seperti itulah iming-imingnya. Tapi modus kayak gini sebenarnya udah banyak banget mualaf-mualaf itu sampaikan ya. Coba metode ini. Ya mungkin pikirnya supaya lebih keren aja kan. Kalau ditawarin puluhan juta, miliaran dan lain-lain. Seakan-akan kayak dia orang penting dalam Kristen. Padahal Pak dan Cimumek sendiri ini siapa sih yang kenal dia di kalangan Kristen?
Terus juga kalau dipikir-pikir apa sumbangsinya sebenarnya untuk gereja dan juga untuk perkembangan terutama kekristenan di Indonesia ini? Kan sebenarnya nggak ada juga kan cuy. Nah itulah kenapa hari ini penting sekali untuk kita bahas, coba untuk luruskan. Ya sebelum Pak Dance Mumek ya Oke, sebenarnya. bentar, saya bahas dulu ya, gini. Ya, bentar, ini saya harus masuk ke bagian yang itu ya. Nanti Luis akan sampai suatu, sebelum itu gini guys ya. Kan Luis tadi ngaku itu jumlah yang kecil, 10 juta, ya kan? Itu kecil. Beda sama Sipan Wibowo yang 100 miliar. Atau yang tadi ya, ada mulai sebelumnya itu adalah misalnya 10 miliar, apa? 2 miliar gitu kan. Nah, itulah tingkatan. Jadi kalau katakan itu siapa dia, ya segitu nilainya. Di mata sahabatnya segitu nilainya. Yang kayak tadi, nilainya 10 juta gitu. Ya kan? Jadi kata Luis ya, dia penting apa gitu ya, segitu 10 juta itu, paham ya. Nah kalau dia tanya Coach Stephen tuh beda lagi. Coach Stephen adalah seorang pendiri Mualaf Center dan ketua Mualaf Center. Jadi semua orang yang mau mualaf tuh dia yang membinanya untuk menguatkan imannya, karena mereka tentu mengalami gangguan, ya kan, paksaan, tekanan. Nama orang pindah agama tuh gampang guys, pasti ada halangan, ada nggak mulus, nggak semuanya mulus gitu, ada yang mulus, ada yang tidak gitu. Nah itulah gunanya lembaga Moral Center, untuk mewadahi mereka sehingga mereka tuh kuat imannya, karena mereka diuji dengan tantangan, halangan gitu kan, cacian, paksaan dan segala macam, bahkan juga mungkin hal-hal yang membahayakan nyawa mereka gitu. Makanya itulah gunanya kalau nggak ada Moral Center ya agak susah juga mereka, karena nggak ada wadah gitu. Ibaratnya kayak gini loh, ibaratnya kayak contoh misalnya kayak pemain bola pindah dari Madrid ke Barcelona. Anda tahu Madrid Barcelona itu busu-buyutan, atau Inter ke AC Milan. Nah, untuk pindah dari Inter ke AC Milan atau Barcelona ke Madrid itu nggak gampang. Contoh kayak kasus Luis Figo. Luis Figo tuh ketika pindah dari Barcelona ke Madrid, dia dilempari apa ya, kepala kerbau ya, tanduk kerbau dan segala macam gitu. Ya kan? Jadi dan juga yang lain-lainnya gitu. Jadi dan itu harus ada wadahnya agar mekanik kuat gitu, menerima bulian, karena nggak semuanya mulus gitu kan. Jadi Vigo tuh tentunya ada yang mewadahi dia di Madrid misalnya, ada apa namanya ya, kayak ya apa Madrid Center Spanyol misalnya, pokoknya yang mewadahi agar pemain-pemain ini dibantu agar dia tuh apa ya, kuat gitu. Kalau Anda pindah ke Madrid ini bukanlah suatu hal yang ibaratnya adalah supaya mereka tuh tekanannya ya supaya kuat lah mental gitu guys, ya kan, biar dia tuh tidak sendiri, Luis Figo ini gitu kan, dirangkul gitu, ya kan. Nah jadi yang merangkul itu adalah orang-orang yang tentu yang lebih kuat itu adalah orang yang pernah pindah dari Barcelona ke Madrid sebelumnya. Misalnya siapa yang pernah pindah sebelumnya dari Barcelona ke Madrid, nah itu akan lebih memperkuat dia. Contohnya kayak siapa lah ya, misalnya kayak ya pindah dari AC Milan ke Inter lah, Inter ke AC Milan kayak Andrea Pirlo, itu sebelumnya sudah ada, itu siapa ya dari Inter juga gitu kan. Jadi itu saling menguatkan dalam mereka gitu, ya kan, karena mereka yang paham gitu, karena mereka sudah pernah pindah sebelumnya. Atau misalnya kayak contoh kayak di Korea Utara sama Korea Selatan. Nah ketika orang Korea Utara itu membelok ke Korea Selatan gitu kan, tentu mereka tuh mengalami tekanan dari pihak Korea Utara, tentaranya itu kan, atau orang-orangnya, sehingga mereka tuh ada ancaman juga akan dibunuh segala macam. Nah untuk itu kan mereka tuh butuh penguatan mental di Korea Selatan agar mereka tuh kuat untuk itu gitu, agar mereka tuh tetap pada pilihannya, dia nggak lagi balik ke Korea Utara, atau dia tuh nggak lagi ketakutan gitu guys, dia tenang hatinya di Korea Selatan gitu loh guys, dan dia bisa hidup dengan tenang gitu. Jadi intinya itu adalah sesuatu yang penting sekali gitu, makanya harganya beda-beda. Jadi masuk akal. Jadi kalau misalnya justru nggak masuk akal, misalnya kalau cost Stephen dia 10 juta, lalu bapak tadi 100 miliar, nah itu baru nggak matching gitu. Jadi ini adalah tingkatan kelas sepenting apa untuk bagi agama mereka gitu. Nah Luis nggak bisa baca ini, dia paling dia paham bagi dia 10 juta itu kecil, ya kan, ini besar. Nah dari tingkat dari apa, dari segi ya kepantasan tadi ya, cost Stephen lebih pantas menurut ditawari segitu dibanding bapak tadi gitu kan, dan itu masuk akal gitu. Tapi Luisnya yang tidak dapat memahami ya guys. Ini ada ya, ini Ustadz Stephen ini, Indra Wibowo ini, dia pernah mengatakan bahwa dirinya ditawari 100 M agar tinggalkan Islam. Warganet ragu ya, jelas ragu dong, 100 miliar cuman supaya dia balik ke Kristen.
Persoalannya, dampak apa yang diberikan sehingga dia bisa dihargai 100 miliar? Ya sebenarnya kalau menurut saya sih mendingan disumbangkan tuh gereja, bikin gereja ya. Itu udah dapat banyak banget, 1 M aja kalau hitung-hitungannya 3 gereja 100 M udah 300 gereja. Ya banyak banget gitu loh. Apalagi sumbangkan ke yayasan-yayasan misi. Udah banyak banget ketimbang cuma 1 orang ini yang bahkan dia aja nggak ada dampak dalam kekristenan. Oke, saya akan terangkan ya. Luis nggak paham betapa orang itu ya, nilai orang tuh lebih tinggi daripada nilai bangunan. Ingat, gereja tadi adalah bangunan. Dia katakanlah kata dia 300 gereja dibandingkan 1 orang kosipen gitu kan. Nah, Luis ini dia kurang piknik des. Dia nggak pernah, apakah Soekarno berikan aku 10 pemuda dan akan kuguncang dunia. Soekarno meminta 10 pemuda, bukan meminta berikan aku 10 miliar akan guncang dunia. Tidak, Soekarno bukan meminta uang. Ya. Jargon Soekarno tuh ya bukan meminta uang. Bukan berikan aku 10 atau 1000 masjid, aku akan guncang dunia. Tidak. Karena itulah benda mati. Benda mati nggak bisa guncang dunia, guys. Nggak bisa. Benda mati nggak bisa guncang dunia. Kenapa? Karena benda mati itu harus ada yang apa ya, yang menghidupkannya, paham ya? Yang bisa guncang dunia itu adalah sesuatu yang hidup, bukan yang mati. Nah, ini Luis nggak pahami. Contoh, misalnya kayak waktu perang Jepang tuh hancur kan? Jepang kan dibom atom sama Amerika, Hiroshima dan Nagasaki. Ada tahu Jepang yang dulu rentak itu bisa membangun lebih maju jauh dibanding Indonesia yang pada waktu itu merdeka, ya kan? Dan juga negara lainnya. Jepang jadi negara yang sangat maju di bawah kaisar itu, ya. Apa yang kata kaisar pertama kali? Kaisar mengatakan berapa gereja yang tersisa? Berapa kuil Shinto yang tersisa? Atau berapa menara telekomunikasi yang tersisa? Berapa pesawat yang tersisa? Berapa apartemen yang tersisa? Berapa gedung